Bang bisa nyanyi gak bang? Jadi punya mikrofon gitu. Sok pegan lu bang. Kontol. Sok pegan banget. Go pegan. Makan vegan aja gitu terpenuhi gak bang buat sehari-hari gitu? Abangnya kemarin jadi vegan ini itu emang dari kesadaran sendiri atau Berarti tujuan makhluk hidup seperti hewan tuh apa? Kalau makan pakai penyedap rasa royco nggak? Punya pendeng kulit apa sepatu kulit nggak bang? Kalau madu diminum nggak bang? Kira-kira ada nggak sih nutrisi yang kamu butuhkan dari hewan yang tidak ada di tumbuhan? Kalsium, Oke, kalsium. Kalsium yang terbaik menurut bro dari mana? susu bang. Susu sapi. Iya. Oke, sapi dapatkan kalsium dari mana? Makanan yang dia makan bang. Oke, apa makanan yang dia makan bro? Rumput. Banyak anjir. Makasih banyak ya bang. Udah Thank you, sharing Bang. ilmunya niat. Siap. Oke, Wah, tadi bang ngatain sayanya dari awal. kopinya mantep bang? ya biasa-biasa aja. Kameranya bagus bang. Bang bisa nyanyi gak bang? Jadi punya mikrofon gitu. Sok pegan lu bang. Kontol. Sok pegan banget. Go pegan. Yoi, Pemain sehat. Maklumin bang, ini temanku nggak rada toksik apa-apa. gitu. Udah biasa aku dengar yang kayak gitu bro. Iya. Ada YouTube-nya. Apa YouTube-nya bang? Tuh. Tentang edukasi vegan bro. Nanti saya repot. Apa bang bagusnya vegan gitu? Kayak apa aja gitu? Kalau boleh tahu. Jadi mayoritas orang menjadi vegan itu karena 3 alasan. Yang pertama Apa itu karena memang dia pecinta hewan ataupun menghargai akan hewan ya, menghargai hewan dari segi etik ataupun moral. Baru yang kedua adalah untuk environment, lingkungan, karena kerusakan lingkungan yang terbesar itu penyebab utamanya karena berhubungan dengan peternakan hewan. Dan yang ketiga adalah karena kesehatan gitu. Alasan kesehatan. Sama ada juga sih beberapa orang yang karena alasan spiritual. Kalau orang awam kayaknya kalau denger vegan tuh makan sayuran-sayuran gitu doang. Emang bener bang? Ya, Atau sebenarnya bukan kepada sayuran tok ya. Jadi lebih kepada tidak mengkonsumsi produk hewani, termasuk hewan. kayak daging gitu ya? Ya, daging dan juga produk turunan dari hewan. Jadi seperti susu, telur, keju. Kalau vegan itu nggak konsum. Jadinya kita itu konsumsi semua dari tumbuhan itu. Sayur berarti sayur. Nasi berarti makan juga ya? Iya dong. Kan nasi dari Oke, tumbuhan. kalau Yang penting ya, yang penting dari tumbuhan. Berarti buah masuk makan. Masuk Sayur. buah, sayur, semuanya lu kalau yang makan dari tumbuhan. lu kalau makan lauknya apa bang? Kalau makan lauk apa bang? Atau semua Lauk sayur? Oh, gitu. lauknya itu dari kacang-kacangan. Biasanya kita produk kacang atau enggak dari jejamuran. Fungsi kita makan lauk kan itu untuk mendapatkan kandungan protein. Ya. Pro- Protein kan didapatkan dari 2 sumber ya, dari sumber nabati maupun dari hewani. Dan saya memilih untuk mengambil dari sumber nabati gitu. Motivasi abang jadi Vegan. vegan apa bang? Jadi latar belakang aku adalah seorang perawat. Heeh. Jadi ceritanya waktu aku perawat, setiap hari aku merawat pasien dan aku melihat ternyata pasien-pasien ini hampir setiap hari ada yang meninggal. Itu seperti penyakit stroke, penyakit gula, penyakit diabetes, penyakit ginjal, dan penyakit-penyakit kronik seperti itu. Pasti makanan mereka itu ada berhubungan dengan makanan gitu, atau mereka mengkonsumsi makanan hewani. Dari situ Ya. saya sadar, wah gila nih, saya sebagai seorang perawat apa yang harus aku lakukan gitu. Kayaknya baru aku teliti, aku cari bisa nggak sih sebenarnya kita hidup sehat dan bahagia tanpa mengkonsumsi hewan. Ternyata ada dan ternyata bisa, yaitu vegan. Awalnya Berarti dari situ. mencegah gitu ya bang? Mencegah supaya nggak kena yang tadi itu.
Iya, jadi awalnya dari segi kesehatan aku. Coba perhatikan awalnya orang, coba perhatikan orang-orang yang meninggal di sekitar kita. Selain COVID, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup itu pasti makanan mereka makanan mengandung hewan. Iya sih, kayak kolesterol, stroke Yep, apalagi itu. kolesterol, stroke. Cobalah perhatikan keluarga kita atau orang-orang Ya terdekat kita. orang-orang tua kebanyakan itu sih bang. Selain Ya, COVID ya. yep, benar. Dan justru COVID Abang ngerokok nggak? orang-orang yang Bang ngerokok mati nggak sih bang? Ngerokok ngaruh nggak sih bang? Kalau vegan gitu atau nggak apa-apa gitu? ada yang kan ngerokok kan dari tembakau, dari tumbuhan ibaratnya. Oh, Jadi jadi itu ya, orang yang contoh dia memilih untuk karena menghormati hewan, dia nggak apa-apa. Dia memilih untuk ngerokok, minum alkohol, kayak bir kan dari tumbuhan juga kan. Ganja juga pun dari tumbuhan. Mereka bisa melakukan itu, mengkonsumsi itu. Tapi kalau dari segi kesehatan nggak juga. apa? Kalau tumbuhan itu termasuk makhluk hidup nggak sih bang? Iya, makhluk hidup dong. Kan tapi mereka berbeda dong dengan hewani. Kalau tumbuh perbedaan kita kalau di pelajaran IPA aja kita digolongkan beda kelas ya antara tumbuhan sama hewani meskipun makhluk hidup. Yang menjadi perbedaannya adalah kalau hewan itu mereka sentient being ya atau makhluk hidup tapi memiliki saraf dan otak sehingga mereka bisa merasakan kesakitan, bisa memiliki emosi, ya kan? Sedangkan tumbuhan itu tidak memiliki sistem saraf dan tidak memiliki otak. Sehingga Iya, sehingga kalau kita memotong eh, memotong leher dari hewan, dari ayam, ayam itu akan menjerit. Berbeda dengan kita memotong apel, memotong wortel, wortel tidak akan merasakan kesakitan itu. Meskipun dua-dua makhluk hidup. abang makan vegan aja gitu terpenuhi nggak bang buat sehari-hari gitu? Oh, terpenuhi sekali. Bahkan tahu nggak petunjuk makanan Republik Indonesia saat ini? Apa bang? Kalau 4 sehat 5 sempurna sudah tahu ya pasti. Tahu tahu tahu. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi. Oh iya ya. Terus Yang terus? yang sekarang berlaku itu adalah isi piringku namanya. Gimana tuh bang? Isi piringku itu cobalah buka di Google sekarang kalau ada kesempatan, buka isi piringku Kemenkes. Kalau kita lihat itu setengah dari porsi makan kita itu sudah sayur dan buah. Jadi Iya. setengah dari yang kita makan setiap hari nih, kalau kita punya piring, setengah dari piring kita itu harusnya diisi dengan sayur dan buah. Oke. Udah dapat nggak isi piringku? Ada nih. Iya, jadi itu isi piringku ya. Petunjuk makan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, baru kalau lihat di sebelahnya lagi, 2/3 dari setengah itu adalah makanan pokok, yaitu nasi, jagung, Isi piringku. ubi, umbi-umbian. Baru 1/3 dari setengahnya adalah lauk pauk. Nah, yang menarik di lauk pauk ini, di kolom lauk pauk, pemerintah menuliskan atau menggambarkan lauk pauk itu kita bisa memilih antara dua pilihan yang tadi saya katakan. Iya, Bisa dari hewani, makanya ada ikan, ada daging di situ kan, dan juga ada dari tumbuhan. Ada kacang, ada tahu, ada tempe, benar kan? Nah, jadi contoh kalau saya ingin makan lauk pauknya dari tumbuhan, contoh kacang atau tahu tempe, secara umum di isi piringku itu udah vegan, udah nggak ada animal products. Tuh, berarti Dan abang udah nggak makan ini ya telur lagi gitu? nggak Sejak makan. kapan bang? Sejak kapan bang? Udah lama apa baru? Perjalanan vegan saya sejak 7 tahun lalu. Bang punya pendeng kulit apa sepatu kulit nggak bang? Punya bang? Nah, waktu dulu aku punya sepatu kulit, tapi aku udah ganti semua dengan sintetis. Jadi dari sintetis. Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa vegan itu hanya makanan saja gitu. Padahal vegan itu lebih kepada gaya hidup yang tidak mengeksploitasi
hewan tertentu gitu. Tidak Iya, ini mengeksploitasi hewan. menghargai apa? Makhluk hidup hewan tadi kan kata Abang. Iya, seperti itu. Dalam hal makanan, pakaian, kosmetik, hiburan, dan tujuan-tujuan tertentu. Tapi kenapa vegan itu identik dengan makanan? Karena 98% hewan yang dieksploitasi itu dilakukan untuk dimakan gitu. Ya. Makanya hewan sangat identik sekali dengan makanan. Makanya ini topi, aku dulu topi kulit, sekarang aku dari bambu kayak gitu. Topi purun. Kalau madu diminum nggak bang? Madu. Madu enggak, kalau vegan madu tidak. Karena itu produk turunan dari hewan juga. Karena kan itu madu adalah makanan dari lebah sendiri itu kan. Itu adalah makanan cadangan dari lebah, di mana jadi dia mengambil sari dari bunga-bunga atau dari buah, baru dia bawa ke kandangnya, baru dia muntahkan lagi akan sari-sari itu. Jadi madu itu sebenarnya adalah muntahan dari lebah. Dia muntahkan lagi, baru dia simpan. Kalau musim hujan, ketika dia tidak bisa keluar, dia akan makan makanan yang itu lagi. Abang kalau makan pakai penyedap rasa Royco nggak? Kita pakai kaldu jamur, bro. Kaldu apa Bang? Kaldu jamur. Kaldu jamur. Iya. Umi. Bukan buat. Pokoknya ini ya Bang, kalau yang ada hewan-hewaninya pakai pengganti gitu. Ya, semua sekarang udah ada sih. Jadi semaksimal mungkin dalam kehidupan saya tidak mengeksploitasi hewan. Tapi saya ingatkan sekali lagi, vegan itu bukan tidak sama sekali mengeksploitasi. Jadi kita semaksimal mungkin yang kita bisa kontrol nih. Contoh makanan itu saya bisa kontrol, saya bisa pilih. Oh, saya nggak bisa untuk makan ini. Itu yang saya bisa lakukan. Tapi contoh ada isu-isu yang seperti handphone. Ternyata di handphone ini ada kandungan hewaninya juga gitu di saat mereka membuatnya itu. Baru uang kertas. Ada uang kertas itu ternyata ada bahan berapa kecil itu ada kandungan hewaninya juga gitu. Ada hal-hal yang lain yang meskipun sangat kecil tapi ada kandungan hewan yang saya itu nggak bisa kontrol gitu. Nah itu saya Tidak bisa dihindari ya Bang? Iya, tidak bisa dihindari gitu kan. Jadi ya semaksimal mungkin lah apa yang saya bisa hindari, saya hindari. Dan yang paling besar menurut saya yang bisa saya hindari adalah soal makanan gitu. Iya. Gitu. Berarti tujuan makhluk hidup seperti hewan tuh apa? Tujuannya di bumi? Kalau menurut saya adalah untuk ekosistem dan untuk untuk ekosistem kita, ekosistem dunia ini gitu. Sebagai sahabat kita sebenarnya sih. Ya, gitu berarti Pernah dengar nggak yang ada seperti Einstein juga pernah berkata kalau di dunia ini tidak ada lebah. Kalau lebah itu punah, maka dunia kita ini akan kiamat lah, ibaratnya akan rusak, akan tidak ada ekosistem lagi. Lebah aja itu kalau punah misalnya. Jadi hewan berpengaruh penting dalam ekosistem kita gitu. Kalau di tempat abang misalkan musim kering dan di sana tuh pertaniannya gagal panen terus. Nah, gimana abang menyelesaikan solusinya sedangkan masih ada hewan ternak di tempat abang dan abang kelaparan di saat itu? Oke, hewan ternak yang ada, aku akan lihat apa yang dimakan oleh hewan itu. Kalau dia makan rumput, berarti aku akan makan rumput itu aja. Kenapa saya akan makan hewan itu? Lebih tepatnya seperti ini ilustrasinya. Ini ilustrasi yang paling tidak mungkin terjadi tapi paling sering ditanyakan. Contohnya saya kasih yang lebih ekstrim lagi. Contoh saya ada berada di padang gurun, di desert island, tidak ada tumbuhan sama sekali. Sedangkan saya vegan, yang ada hanyalah hewan di situ. Yeah. Dan saya udah mau mati nih kalau nggak makan misalnya. Apa yang saya akan lakukan?
Yang pertama itu saya pakai rumus yang tadi. Saya lihat dulu. Contoh ada ayam di situ kan. Saya lihat dulu ayam atau sapi lah. Sapi ini makan apa dia? Kok bisa dia ada di sini gitu? Saya akan cari dulu makanan dari sapi ini. Oh, ternyata dia mendapatkan rumput atau dedaunan. Ya, saya akan makan rumput atau dedaunan tersebut gitu. Kalau sudah tidak ada pilihan lain lagi, baru saya akan makan sapi itu gitu. Oke, dah. Dan berikutnya adalah bagaimana kita tinggal di kota dengan pilihan banyak sayur dan buah dan makanan-makanan dari tumbuhan. Kenapa saya harus memotong sapi untuk dijadikan makanan saya gitu? Itu logikanya. Berarti abang makanan-makanan ini ya, apa masak-masak sendiri gitu, nggak yang makan di luar. Mostly masak sendiri sih. Ya, Mostly masak. Tapi supaya sekarang ini ya, untuk penuh dengan sayur tanpa hewani gitu. iya, sebenarnya di rumah-rumah makan pilihan kita selalu ada kok. Kita ke warteg aja pasti ada makanan situ. Entah itu tahu, tempe, sayur sop, Oh eh, iya. terong. Kita mau pesan perkedel jagung, perkedel kentang dan sebagainya. Tetap pilihan masih ada. Abang terakhir makan hewan ternak kapan, Bang? Hewan ternak kalau sapi itu sekitar 7 tahun lalu deh. Yang paling sulit aku tinggalin itu adalah ikan karena saya dari Manado. Sudah terbentuk kebiasaan Manado itu kan pesisir laut ya. Iya. Itu memang ikan itu sering dimakan oleh orang gitu, ikan bakar. Nah, saya paling susah untuk move on dari produk hewani adalah ikan. Tapi Jadi, kalau sekarang udah enggak lagi sih. Udah terakhir udah lupa lah kapan terakhir saya pernah mengkonsumsi akan hewan. Namanya apa dia? Herbivore apa? Dia bilang diri apa? Vegan. Vegetarian. Vegan. Telur makan nggak bang? Enggak. Enggak. Makan. Produk Kan hewani enggak. Apapun yang dari hewani nggak dimakan. Abang lah. Berarti untuk jus sendiri kan dari buah banyak masih bisa kan bang? Iya, Kalau untuk keluarga abang, gimana bang? keluarga enggak. Mereka masih belajar lah sampai sekarang. Agak sulit sih karena kan gaya hidup makan ini sudah terbentuk dari kecil ya untuk seseorang. Saya juga memang lewati ini sangat sulit, tapi karena saya belajar terus, saya mencoba untuk apa ya, dengan tekad merubah mindset dan sebagainya, pelan-pelan akhirnya bisa juga sih. Motivasinya udah padanya. Apanya? Motivasi. Udah tadi dari awal tadi lah panjang lah jelasinnya bang. Lihat aja di YouTube ada, di YouTube aku ada kok, aku sharing juga. Efek buat tubuh apa bang? Ya tadi hindarin penyakit segala macam gitu karena kebanyakan kan orang makan daging apa hewan-hewan. Itu diiringi dengan olahraga nggak? Iya, seimbang dong. Kalau mau dari segi kesehatan, kalau kita bicara segi kesehatan bukan hanya soal makanan aja, tapi gizi seimbang, gaya hidup seimbang termasuk olahraga dan sebagainya sih. Kalau vegan sendiri sebenarnya bukan stand untuk sehat ya. Nah. Jadi sebenarnya vegan sendiri itu stand pada dasarnya itu tidak mengeksploitasi hewan, itu aja. Nah, ya kan. Tapi kalau kamu mau sehat dengan vegan itu bisa. Ya. Tapi kamu juga jadi tidak sehat dengan vegan itu juga sangat memungkinkan, itu bisa. Seperti itu. Berarti nggak ada statement yang mengatakan kalau hidup vegan tuh lebih sehat daripada hidup yang non vegan. Enggak, belum tentu. Saya tidak menganut itu. Belum tentu vegan itu lebih sehat daripada non vegan. Tapi berdasarkan beberapa penelitian, jadi gini loh, kita bisa hidup sehat dengan vegan dan kita juga bisa hidup tidak sehat dengan vegan. Itu adalah pilihan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang hidup sehat dengan vegan itu ada dan banyak. Seperti itu. Tapi kalau saya pribadi tidak merekomendasikan sih untuk
kalau kamu udah vegan kamu itu pasti sehat. Enggak, saya tidak mempromosikan hal itu. Ya. Tapi bisa memilih untuk menjadi vegan, menjadi sehat dengan vegan. Karena kita bisa hidup sehat. Ini kalau kita berbicara soal kesehatan ya, lu bisa hidup sehat meskipun lu makan hewan gitu. Lu masih bisa hidup sehat. Gitu. Jadi bukan hanya soal kesehatan. Ini Bang, kalau misalnya ini ya apa kayak temanku kan dia banyak penyakit Bang, kayak darah tinggi, diabetes, dan berat badannya juga lumayan parah lah. Nah kalau misalnya dia mulai jadi vegan gitu Bang, apakah bisa ini Bang, bikin kayak lebih sehat, kayak ini cepat nurunin berat badan apa segala macam gitu? Oh iya. Kalau itu berdasarkan penelitian, berdasarkan sains, itu sangat sangat membantu. Ada namanya kalau bisa di Google itu Dr. Dean Ornish. Dia itu meneliti atau dia melakukan eksperimen kepada pasiennya. Ini pasien dengan yang akan rencana operasi jantung karena ada plak atau aterosklerosis, ada penumpukan lemak. Lalu dia terapi dengan makanan vegan, whole food plant based diet, dan dalam treatment tersebut akhirnya orang itu tidak jadi untuk operasi, untuk pasang ring dan juga untuk bypass dengan pola hidup vegan. Jadinya dia terbuka akan penyumbatan tersebut gitu. Kalau mau lihat data-datanya, ini bisa nonton aja di YouTube ataupun di Netflix. Ini film dokumentarinya What the Health. Itu itu berdasarkan scientific dan juga film dokumenter. Jadi berdasarkan scientific fact. Kalau mau lihat yang ini para atlet profesional yang mempraktekkan akan pola hidup vegan, itu nama dokumentarinya The Game Changer. Bisa Nah ini buat ada satu tambah pertanyaan wawasan. nih, Iya, pertanyaan gimana? Yang nanya temanku Bang. pertanyaan yang ya biasa sih. Bagaimana tanggapan dari abang yang kayak yang vegetarian, misalnya bertemu atau melihat orang yang tidak vegetarian? Oke. Untuk sekarang saat ini saya jadi gini, yang non vegan, contoh ya teman-teman ya. Mohon maaf, contoh teman-teman ini non vegan atau non vegetarian. Teman-teman ini bukan apa istilahnya? Bukan bodoh atau bukan jahat lah di pandangan kita, di pandangan saya. Tapi menurut saya teman-teman adalah mungkin belum awake. Artinya belum menyadari atau belum merealize lah, ibaratnya bahasa Inggrisnya, belum merealize akan pengetahuan ini itu, akan apa yang saya rasakan juga gitu. Jadi seperti itu. Dan sama seperti saya juga ya, most of vegan, jadi kebanyakan vegan di dunia ini adalah berawal dari non vegan untuk zaman sekarang ini. Vegan yang ada sekarang ini adalah 90% adalah mereka yang tersadarkan atau awake gitu. Jadi saya tidak masalah, atau maksudnya saya tidak bermusuhan dengan teman-teman non vegan. Saya tidak mengklaim seperti itu. Tapi karena saya juga pernah mengalami akan hal tersebut gitu. Yang ada hanyalah mungkin teman-teman masih belum menyadari. Karena memang kita hidup di lingkungan yang non vegan, di mana lu keluar dari rumah aja selalu iklan menawarkan makanan yang makanan hewani, iklan keluarga lu nawarin ini, lu mau sok-sok sehat misalnya dengan nggak makan ikan, enggak lah, makan aja nih, kita udah disodorin gitu. Kita ibaratnya, pemikiran saya adalah selama ini kita telah di brainwash gitulah ibaratnya. Nah, dan menurut saya teman-teman yang non vegan adalah teman-teman yang mungkin saat ini masih belum menyadari atau belum realize akan hal ini. Itu aja sih bro. Jadi kalau saran aku adalah try to research. Cobalah research sendiri sama kayak aku research
aku cari di Google, cari pengetahuan yang sebenarnya gitu mengenai gaya hidup ini. Maka ya you will find the answer gitu. Ini bang, pasti banyak ya bang yang ngatain abang kayak sok-sokan sehat atau sok-sok Nyindir vegan aku. gitu. Iya, sama kayak Iya. teman Itu bro enggak, tadi kan itu pasti salah contohnya. satu ini bang, bang lagi bang, salah satu awal-awal apa kendala gitu kayak dikata-katain terus apalah inilah pasti ada kan bang. Iya, iya. Benar sih. Makanya itu sih. Makanya waktu awal tadi kan kayak itu juga kan ada yang, tapi aku ya itu udah makanan hari-hari buat aku gitu loh, orang untuk itu. Tapi Kalau kalau nggak mental kalau bisa. kita kita duduk sharing kayak seperti ini kan, akhirnya kita bisa duduk sharing tanpa menghakimi satu dengan yang lain, kita belajar ya. I think itu Oh, nanya bang, bisa diterima. manfaat makhluk hidup untuk manusia apa bang? Contohnya kayak kerbau gitu, Ya. membajak sawah itu apakah termasuk yang dilarang oleh anggota vegan gitu? Kalau kalau menurut aku sih Tuhan tidak menciptakan hewan itu untuk membajak sawah ya. Terus Dia dia memiliki dunianya sendiri gitu. Jadi gini, hewan itu memiliki desire of living. Mereka itu memiliki keinginan untuk hidup yang sama yang Tuhan berikan juga kepada manusia. Kita kan memiliki keinginan untuk hidup gitu loh. Tidak ada hewan yang mau menyerahkan diri. Ini aku mau dong dijadikan apa? Dijadikan untuk bajak sawah. Ini aku mau dong dipotong untuk dijadikan soto ayam gitu. Ini aku mau dong untuk dijadikan sate misalnya. Tidak ada hewan yang sebenarnya seperti itu gitu. Yang ada adalah kita mengambil atau merampas akan keinginan hidup dari hewan tersebut demi kepuasan kita gitu. Itu sih pandangan aku ya, bro. Ya ini sesuai dengan kata abang yang pertama tadi kan, kayak ini kan sayang sama peduli sama ini sama hewan segala macam gitu, kebanyakan vegan. Iya, seperti itu sih. Tapi kan ada tuh bang yang apa, yang bilangnya vegan nggak tahu ya, cuma dia makan sayur doang, cuma yang lainnya enggak gitu bang, kayak abang ini yang bener-bener vegan gitu, karena baru tahu juga ini bang aku bang. Maksudnya apanya? Ada yang makan sayur doang atau gimana? Dia ngakunya ini bang, kayak vegan segala macam gitu kan. Mhm. Mungkin konsumsi sayur segala macam, cuma masih ada kayak ngecit, kayak dia pengen cheating kayak makan hewani yang lain lah sedikit gitu. Terus kayak abang itu kan tidak apa, tidak tidak apa namanya, kayak peduli sama sayang sama hewan, tapi dia nggak sadar gitu sama hewannya gitu, nggak peduli juga. Oh iya. Jadi gini, untuk menjadi vegan kita nggak harus mencintai hewan gitu. Oh nggak harus. Kita nggak harus saya nggak harus mencintai hewan untuk menjadi vegan gitu. Semua vegan nggak harus menjadi animal lover gitu. Oh, I just respect, atau saya nggak terlalu mencintai hewan. Orang saya tidak terlalu mencintai hewan, tapi saya tidak mau membuat, bukan berarti karena saya tidak mau membunuh maksudnya saya tidak mencintai dia kan, maksudnya oh, I just it's okay, nggak masalah buat saya gitu, nggak ada masalah buat saya sehingga saya harus mencintai hewan dulu baru saya tidak akan mengkonsumsi hewan seperti itu gitu. Gimana sih bahasa yang tepatnya ya menurut kira-kira, jadi seperti itu maksudnya. Saya tidak harus mencintai hewan untuk menjadi vegan, mungkin itu poin sederhana yang bisa saya share gitu. Nah, dan kebanyakan orang yang kayak contoh seperti ini ya, mereka yang contoh tidak makan daging tapi dengan sengaja mengeksploitasi hewan di dalam hal contoh pakaian dari hewan atau sepatu atau nah, alat-alat seperti itu. Sebenarnya mereka itu kita kategorikan bukan vegan tapi vegetarian, lebih Ah, tepatnya vegetarian. Jadi kalau vegetarian adalah
hanya berfokus kepada makanan saja itu. Ya. Oh, berarti kalau vegetarian belum bisa dibilang vegan gitu ya, Bang? Kalau vegetarian hanya fokus kepada makanan saja. Kalau vegan itu fokus kepada gaya hidup. Maksudnya dalam lebih Keseluruhan. lebih luas lagi ya, lebih keseluruhan lagi. Karena ini, Bang, kalau menurutku Jadi mungkin vegan ini masih awam gitu, Bang, untuk orang-orang gitu. Jadi mungkin yang bro katakan tadi itu adalah orang vegetarian. Jadi dia cuman Iya. fokus dimakan aja, tapi ya contoh Gaya yang hidup. lain dia gaya hidup yang lain dia support atau justru dengan sengaja mengeksploitasi hewan gitu. Meskipun bukan untuk makan gitu. Ya, ya. Ya itu sih. Kalau vegan lebih ke memang gaya hidup seluruhnya sih. Cuman itu yang aku tadi, kenapa makanan selalu identik dengan vegan, karena 98% eksploitasi hewan yang terjadi di dunia ini dilakukan untuk produk makanan gitu. Abangnya kemarin jadi vegan ini itu emang dari kesadaran sendiri atau ada temen bang yang kayak ngasih masukan apa segala macam itu? Ya. Jadi awalnya itu tadi dari kesehatan. Jadi saya awake-nya saya itu, tersadarnya saya itu dari kesehatan. Nah, waktu dari segi kesehatan aku lihat, aku teliti, wah ternyata ada ya gaya hidup tanpa mengeksploitasi hewan. Baru saya cari-carilah mengenai jurnal-jurnal penelitian. Lalu saya cari orang-orangnya. Oh ternyata ada. Akhirnya ketemu sama teman-teman dan banyak orang lah yang akhirnya ternyata vegan itu sangat banyak dan luas gitu. Tapi yang menginspirasikan aku itu, yang menginspirasi aku sampai aku akhirnya resign dari perawat dan akhirnya memutuskan untuk menjadi vegan aktivis, itu adalah Gary Yourofsky namanya. Oh, Abang resign dari perawat, Bang? Iya. Untuk saya resign khusus dari perawat. Jadi pertama saya perawat biasa, abis itu saya menjadi dosen keperawatan. Saya sempat mengajar jadi dosen perawat. Abis jadi dosen saya rasa aduh kayak kurang deh ini saya untuk mempromosikan akan hal ini gitu loh. Karena yang waktu tadi awal banget yang aku jadi perawat, aku kepikiran bahwa aku harus promosi akan gaya hidup ini gitu, agar supaya tidak banyak lagi orang yang meninggal dengan sia-sia menurut saya karena konsumsi hewan. Jadi saya full time untuk menjadi vegan aktivis. Jadi saya resign dan akhirnya saya menjadi vegan aktivis sampai sekarang gitu. Makanya ya saya membuat YouTube channel, saya promosi seperti ini dan sebagainya. Bang, kayaknya ini Bang, vegan ini masih awam gak sih Bang untuk orang-orang gitu Bang, tentang pemahaman vegan itu sendiri Bang? Ya di Indonesia masih awam banget. Ya kan? Jadi Iya. kalau orang denger vegan itu mungkin menurut dia kayak ya itu Bang, tentang sayur-sayuran yang vegetarian tadi kayak disamakan gitu Bang. Iya, Jadi betul vegan betul. sama vegetarian itu dikira orang sama Bang. Iya, benar. Makanya saya suka sekali untuk kalau ada kesempatan seperti ini, teman-teman bertanya, saya educate, kita belajar ya, maksudnya tukar pikiran. Bukan saya lebih tahu atau teman lebih tahu, enggak. Iya. Saya suka sharing. Seperti itu. Ada beberapa artis kok. Saya kemarin sharing dengan Kakak Slen. Kakak Slen tahu kan? Kakak. Iya, dia sudah jadi vegan juga dan kita sering ngobrol bareng. Kita sering podcast juga dan dia juga mempromosikan akan gaya hidup vegan. Dia sudah jadi vegan. Ada beberapa kalau artis Kakak Sleng, baru ada Sofia Lajuba, Tara Basro, ada Kak Seto juga. Ada siapa lagi ya yang vegan? Di Indonesia sih itu. Daniel Mananta. Apa nanya apa tadi? Terus bang mau nanya ini kan abangnya tadi kan vegan nih berarti nggak makan hewani kan nih. Nah itu tuh udah ada, maksudnya yakin abang ini gara-gara hewani itu yang kita makan itu tuh kayak ada sumber penyakit kan, ada nih yang kayak artis nih yang makan hewani yang contohnya nih yang mahal tuh yang kayak gimana ya, kayak ikan salmon kayak gitu, itu ada efeknya juga, maksudnya dari ada penyakitnya atau kayak gimana tuh menurut abang gimana bang? Kalau saya tidak mengkonsumsi hewan gitu maksudnya.
Iya, maksudnya kan abang tadi kan bilang kan kalau jadi vegan ini kan nggak ngonsumsi hewan nih. Nah Iya itu betul. berarti kan udah kayak ngapa ya? Maksudnya ngebilang ini sebenarnya hewan ini berarti kan ada sumber penyakit buat manusia kayak gitu kan. Nah kalau misalnya kayak misalnya artis yang makan hewan yang agak-agak mahal kayak gitu kan, yang contohnya ikan salmon gitu kan. Nah itu kan maksudnya berarti tetap ada penyakitnya gitu kan? Maksudnya atau gimana bang? Iya, oke. Kalau saya tanya seperti ini dulu ya. Eh, apakah kita harus mengkonsumsi hewan untuk mendapatkan kesehatan yang optimal? Iya kayaknya bang. Bentar. Sebenarnya Apakah enggak sih. kita harus mengkonsumsi hewan Enggak agar kayaknya supaya bang. kita sehat? Contoh. Enggak. Kalau sehat enggak bang. Cuman kalau orang kan biasanya lebih ke nyaman, kenyaman kan bang. Makanya saya tadi mau nanya bang, lauknya apa kan? Nah kayak gitu. Itu abangnya tuh nyaman nggak bang untuk mengkonsumsi itu dari misalnya mulai awal dari awal abang yang 7 tahun sebelumnya tadi tuh itu merasa nyaman lah bang atau gimana bang? Ya, kalau nyaman nggak nyaman, sejauh ini saya justru rasa lebih nyaman dan lebih enak gitu. Lebih Karena nyaman sudah dan terbiasa gitu bang. udah ya akhirnya paling lama itu mungkin 1-2 tahun awal ya. Tapi kalau sekarang udah ibaratnya udah terbentuk lah gaya hidup yang baru gitu. Jadi udah terbiasa dan saya Kayak sangat enjoy banget sih. kayak abang tadi kan dari Manado. Terus abang susah hindarin ini ikan. Iya. Kalau Yang tadi. kalau perbedaan ada nggak bang sebelum jadi vegan dan sesudah jadi Perubahan yang abang alami setelah ke vegan gitu bang. Oh, sangat sangat jelas, sangat sangat jelas. Kalau dari segi fisik, eh puji Tuhan ya, selama saya vegan sampai saat ini saya belum pernah sakit yang berarti. Kalau cuman mungkin pilek, ya itu karena mungkin tidur terlarut malam gitu atau apa. Kejar Tapi aja. ya secara fisik puji Tuhan fine fine aja gitu. Saya masih bisa olahraga, main main futsal atau yang lainnya itu masih masih kuat aja, masih santai-santai aja sih. Berarti ini ya bang, untuk orang-orang yang mungkin sakit apa ya, sakit ini bang, banyak sakit kayak kolesterol segala macam gitu. Jadi untuk jadi vegan tuh salah satu hal yang bagus gitu bang, untuk mereka supaya lebih sehat gitu bang. Ya, itu sangat bagus. Ya. Itu bahkan Karena ada. emang ini bang, kayak ini bang, kayak orang-orang tua gitu bang, kan penyakit-penyakitnya tuh nggak jauh-jauh dari yang kata abang tadi itu. Ya, itu dia. Ya, kebanyakan kebanyakan penyakit tuh kayak stroke, kolesterol, darah tinggi atau segala macam. Ya itu kan berhubungan dengan apa yang dikonsumsi sama orang-orang. Iya, benar sekali itu bro. Nah itu yang saya mencoba untuk eh, klik gitu. Wih, kok aku nggak mempromosikan justru jangan semisal mungkin janganlah makan ikan gitu agar supaya awalnya dari kesehatan gitu, dari kesehatan. Tapi lambat laun setelah aku semakin kesini semakin terbuka juga sih aku sudut pandang aku gitu dari segi hewani. Seperti itu. Nah itu bang. Nah terus mau nanya lagi bang, itu kan yang sebelumnya itu kan sudah 7 tahun ya abang nih jadi vegan nih. Nah itu tuh abang jadi vegan tuh emang pure sadar maksudnya mau sehat atau abangnya mohon maaf bang banyak kayak ada nih penyakit atau gimana terus atau abang ini kayak ngelihat ada Oh, teman atau keluarga yang apa ya yang sakit yang kayak kita bahas tadi bang kayak sakit sakit apa tadi tuh Ingin mencegah di ya hari tua gitu. kolesterolnya ini tinggi atau segala macam kayak gitu jadi abangnya oh gimana kenapa aku nggak aku jadi vegan atau segala macam gitu bang. oke. Nah, jadi awal cerita saya kan waktu saya jadi perawat itu, saya waktu itu saya tidak ada sakit penyakit apapun gitu, tidak ada sakit, tidak ada keluhan penyakit. Saya mengadopsi akan gaya hidup ini agar supaya bagaimana saya akan mempromosikan gaya hidup ini kepada pasien, sedangkan saya tidak mempraktekannya itu. Nanti kan, contoh saya waktu itu kan masih perawat, nanti kan saya ingin sekali untuk mengedukasi pada pasien. Aduh pak,
Bapak ini sudah tekanan darah tinggi loh, lebih baik kurangi lah atau enggak stop aja untuk makan kambing, makan produk-produk hewani Pak ya. Tapi gaya hidup saya itu masih mengkonsumsi hewan gitu loh. Kayaknya kayak nggak ada yang itu di hati aku, maksudnya agak yang ada yang nggak klop gitu. Ya, Jadi agar supaya saya bisa full untuk mempromosikan kepada orang-orang, ya saya harus mempraktekannya terlebih dahulu dong. di situ berarti Bang titik Abang ini mencoba untuk jadi vegan itu Bang. Iya, di situ memang titik niat saya untuk mengabarkan kepada orang di situ. Itu yang memotivasi saya. Di satu sisi juga ayah saya itu menderita penyakit juga, ada kena dari gagal ginjal, jadi harus cuci darah. Karena memang gaya hidup dari ayah saya itu ya dulunya konsumsi konsumsi hewan yang luar biasa gitu. Iya, iya, iya. Ada juga faktor-faktor seperti Lain. yang Bro sampaikan tadi dari keluarga. Tapi Iya. pada dasarnya keinginan saya untuk mempromosikan karena saya merasa tidak klop kalau hal yang saya promosikan itu saya tidak praktekkan. Itu sama seperti dokter lah. Dokter akan bilang, oh kamu stop merokok ya, karena nggak bagus bagi jantung. Tapi dokter itu habis itu dia ngerokok. It's not fair kan, maksudnya pekabaran itu akan jadi rusak gitu. Orang nggak akan percaya lagi sama dokter itu lagi, misalnya. Iya, iya. Contohnya seperti itu, contoh sederhananya sih, something like that. Iya, iya. Berarti sekarang udah aneh ya Bang, apa kayak ada apa apa namanya sih? Perkumpulan kayak gitu. Oh, Komunitas. komunitas saya join komunitas di Indonesia, bahkan di internasional pun gitu, join komunitas banyak. Boleh tahu IG-nya Bang? Kalau boleh tahu sih. Ada punya IG IG-nya nggak, Bang? IG ya Bang. sama YouTube channelnya Detogas. Oh iya. Sama. Ditugas tadi. Oh itu. Untuk kayak orang yang abang gini nih, misalnya yang kayak tanya-nanya kayak gini kan teman abang nih yang langsung gitu, itu ada nggak bang yang langsung ibaratnya, oh aku nih mau jadi vegan nih, gimana nih minta ajarin kayak gini, ada nggak bang yang berhasil kayak gitu? Ada, coba lihat aja yang di YouTube itu yang eh aku kan main Ome baru 1 minggu ini ya, baru 1 minggu ini. Oh iya. Eh, aku postingan yang terakhir di Ome itu ada teman orang yang dia sama kayak bro-bro juga tertarik untuk menjadi vegan. Makanya di video itu aku posting juga. Ada sih orang-orang yang tertarik untuk menjadi vegan juga. Tapi prinsip aku adalah bahasa Inggrisnya katakan I don't want you to think like me, but I just want you to think gitu. Aku nggak Ya, mau teman-teman itu berpikir seperti saya, tapi setidaknya teman-teman itu berpikir gitu. Dan pilihannya ada sama kita. You can research, teman-teman bisa research, teman-teman bisa cari materi ini, teman-teman bisa cari kebenarannya. Tapi pilihannya adalah di tangan teman-teman. Saya sebagai vegan aktivis, saya tidak pernah sekali memaksa orang untuk menjadi vegan. Saya hanya berikan kebenaran, saya berikan what is the truth, apa yang benar, apa yang berdasarkan fakta, berdasarkan sains, dan biarlah masyarakat, biarlah orang-orang itu memilih itu. Makanya keluarga saya, makanya kalau teman-teman tanya keluarganya kok belum vegan, ya itu karena itu pilihan mereka. Saya tidak bisa memaksakan. Kalaupun saya memaksakan mereka vegan di depan saya dan tidak vegan di belakang saya, susah juga kan ya, seperti Iya. itu. Iya, iya Bang. Kesadaran ya Bang. Ya, kesadaran. Jadi makanya ada pepatah vegan katakan vegan is not a trend gitu. Jadi sebenarnya vegan itu bukanlah sebuah tren, tapi vegan itu adalah sebuah kesadaran Iya, gitu. yang kayak Abang tadi bilang tuh. Ini Bang, banyak yang mengklaim kalau vegan tapi di belakang enggak gitu. Iya. Ikut-ikut tren gitu Bang. Untuk apa juga? Aku nggak ada untungnya buat dia gitu. Aku juga nggak jual produk itu ke dia. Aku nggak lakukan itu. Sebenarnya memang pure education sih. Mau diterima atau enggak, it's up to us gitu. Bang, jadi poin terkuat dari vegan itu apa, Bang? Poin utama, poin yang paling kuat yang dimiliki oleh vegan tuh. Apakah tidak mengeksploitasi hewan
Poin utamanya. Poin utamanya di hewan sebenarnya. Hewan. Jadi tidak mengeksploitasi hewan. Berdasarkan definisi dari Vegan Society adalah vegan adalah gaya hidup seseorang semaksimal mungkin di dalam prakteknya untuk tidak mengeksploitasi hewan dalam bentuk apapun termasuk makanan, pakaian, hiburan dan sebagainya dengan tujuan tertentu. Jadi sebenarnya vegan hanya sebatas di semaksimal mungkin kita untuk tidak mengeksploitasi hewan dalam bentuk apapun. Soal kesehatan sebenarnya kita bisa memilih untuk menjadi sehat ataupun tidak itu. Kira-kira seperti itu sih. Kemarin waktu awal-awal nih Bang, awal-awal jadi vegan itu apa ya, kayak abangnya langsung kayak gitu, langsung dari segi makanan nih contohnya nih Bang, langsung atau pelan-pelan Bang, step by step? Saya dari step by step. Jadi pertama daging saya tidak makan. Daging gampang untuk saya tinggalkan karena saya memang tidak biasa makan daging. Baru ayam, cepat juga. Baru yang paling agak sulit itu telur dulu. Telur masih beberapa bulan agak sulit karena sudah terbiasa ya. Baru ikan yang paling terakhir yang paling agak sulit. Untuk susu dan keju itu lumayan lebih gampang sih. Yang paling sulit bagi aku itu adalah ikan. Ikan ya. Berarti kalau mie masih bisa dimakan Bang, mie gitu Bang. Mie sebenarnya kan dari tepung. Kalau untuk bumbunya Penyedap rasanya seperti rasa soto, kaldu. Kalau saya pribadi sih, kalau mie untuk sekarang akhirnya udah ada mie vegan loh. Bisa dilihat di Google udah ada mie vegan. Jadi udah ada mie vegan Bang. Iya. Oh, mie hijau itu vegan ya Bang? Lemonilo ada beberapa varian kan lemonilo. Ada yang satu vegan, ada yang lain mungkin ada kandungan telurnya atau apa gitu. Tapi ada yang memang mie dai namanya, itu mie memang vegan gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih menurut aku ya. Nggak tahu ya pengolahannya. Berarti vegan ini Bang untuk jangka panjang juga Bang, untuk nantinya Bang. Iya. Supaya terhindar penyakit gitu kan. Iya. Ada beberapa dokter merekomendasi bukan meramalkan, ibaratnya mengamarkan kalau kita nggak mau ada pandemik yang lain lagi, harusnya kita itu menjadi vegan. Karena coba perhatikan sejarah berdasarkan dari epidemiologi pandemik yang ada. Beberapa pandemik yang terbesar yang pernah ada di dunia ini itu akibat dari eksploitasi hewan. Contohnya coba lihatlah pandemik yang terjadi apa? Ada flu burung, ada flu babi, ada MERS, ada sampai COVID pada saat ini. Itu karena kenapa adanya pandemik itu karena ada aja orang yang mau untuk mengkonsumsi atau mau untuk mengeksploitasi akan hewan-hewan tersebut. Dan akhirnya bisa menjadi penyakit. Tidak menutup kemungkinan ke depan itu masih akan ada pandemik lagi yang akan datang yang berasal dari hewan gitu. Bang, misalkan saya memiliki sawah nih, ladang pertanian. Nah, di situ saya diserang oleh hama, lalu saya semprotlah pestisida buat membunuh hama tersebut. Apakah vegan itu mau juga memakan hasil dari pertanian saya gitu atau tidak? Nah, di situ tuh sudah ada yang mati ya, hewan-hewan juga ya. Iya, ada yang mati. Maksudnya ada gai, ada apa lebarnya? Ada mungkin lalat atau apa, hama, binatang kan. Nah, itulah yang saya katakan definisi vegan tadi. Jadi vegan itu bukan tidak ya. Vegan itu bukan tidak mengeksploitasi hewan, tapi semaksimal mungkin di dalam praktek kita. Kalau kita bisa menghindari, yang kita bisa hindari, kita akan hindari. Tapi kalau kita tidak bisa hindari, nggak apa-apa. iya, it's fine. Jadi vegan itu bukan antara
iya dan tidak. Ah, Vegan itu bukan tidak boleh mengeksploitasi hewan, tidak boleh membunuh hewan, bukan itu. sebisa Vegan mungkin. itu, cobalah buka definisi vegan berdasarkan Vegan Society. Itu ada itu, as far as is possible, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan atau bisa kita hindari dalam praktek hidup kita. Makanya saya kasih contoh kan tadi, contoh handphone ini, di handphone ini ada kandungan hewan ternyata. Wah, kalau saya vegan berarti saya nggak bisa gunakan handphone. Wah, enggak, saya butuh handphone ini gitu, ini saya nggak bisa hindari gitu, something like that gitu. Sama Tapi kayak ini bang. hal yang paling bisa saya bisa kontrol adalah yang tadi saya katakan. Ya, kayak contoh teman saya tadi bang, kayak ada hewan-hewan pengganggu yang emang harus dibunuh untuk makanan tadi. Ya, ya. Jadi sama Itu kan mau seperti nggak mau. seperti contoh seperti ini ya. Hewan udah nggak bisa bunuh nyamuk dong gitu, atau Iya. tikus dong. Kalau saya akan bunuh. Karena kenapa? Jadi kan sistem di dunia ini adalah sistem, saya lupa namanya, siapa yang paling kuat lah itu ibaratnya ya. Siapa yang kalau terganggu itu, sebenarnya hukum rimba lah kalau boleh Hukum rimba. dipraktikkan seperti hukum rimba. Eh, itu adalah respon refleks saya ya. Contoh, nyamuk, ketika nyamuk menghinggap di tangan saya, respon dari refleks saya adalah untuk menghindari nyamuk tersebut. Ini respon refleks ya, karena ada yang gigit, saya refleks seperti ini gitu. Saya harus membunuh karena kenapa? Yang kedua, dia itu bisa membahayakan saya, dia itu bisa membunuh saya. Karena nyamuk demam berdarah contohnya. Kalau saya tidak bunuh, dia yang akan bunuh saya. Ya kan? Jadi sistem hukum rimba kan seperti itu. Contoh seperti tikus. Wah, ada tikus di rumah. Saya mau nggak mau saya respon, kalau dia tidak saya bunuh, dia akan mengakibatkan makanan saya akan mempengaruhi sehingga bisa menjadi tipes. Saya yang akan mati oleh tikus tersebut gitu. Jadi mau nggak mau saya harus membunuh tikus itu agar supaya saya selamat. Contohnya kalau saya di hutan, mentang-mentang saya vegan, saya ketemu dengan singa misalnya. Oh, saya vegan, it's fine, kita berteman. Nggak seperti itu bro. Saya akan lari atau nggak saya akan lawan singa itu. Kalau nggak, nyawa saya akan mati itu. Iya bang. Iya kan? Nah, berbeda dengan ikan, berbeda dengan ayam, berbeda dengan sapi. Mereka itu hewan yang tidak menyerang kita. Mereka itu bukan dalam posisi untuk membahayakan kita. Mereka adalah hewan yang tenang. Dan kenapa kita harus membunuh mereka dengan sengaja untuk dijadikan makanan? Kalau hewan-hewan yang saya katakan tadi boleh dikatakan adalah hewan itu dibunuh dengan excuse, atau ya itu ya, dalam semaksimal mungkin dalam praktek kita menghindari kan. Tapi kalau tidak, kalau dia membahayakan kita, ya kita harus lawan dong. Jangankan hewan, orang pun kalau mau menikam kita, ya kita harus lawan. Ya nggak mungkin saya vegan, ada ular, nggak apa-apa saya vegan, ular pun nggak tahu kalau kita vegan kan. Ya mau nggak mau saya harus patok, harus membunuh. Sedangkan ikan, ayam, sapi, kerbau, apalagi kambing, mereka itu tidak pernah menyerang kita. Lalu kenapa kita harus membunuh mereka untuk dijadikan makanan gitu, dengan alasan untuk dijadikan makanan? Itu yang namanya eksploitasi menurut saya. Ada yang tanya ya? Santai makan. Ada orang pikir tadi apa? Kali bang. Tapi keren sih ini, selama Ome ini adalah diskusi saya yang paling membuka wawasan, maksudnya keren banget, keren serius. Itu ya bang. Aku masukin konten ya, izin ya. Iya bang, silakan bang. Untuk saya sendiri juga bang, jadi supaya inilah bang, jadi lebih terbuka aja bang, kayak soalnya kan jarang bang tuh denger kayak vegan itu apa dan penjelasannya juga segala macam. Yoi. Jadi lebih tahu lah bang soal vegan. Sebenarnya untuk diet juga kayak temanku nih bang, Wah, iya sih. dia makan sayur aja gitu bang, cuma Kemarin- kayak telur masih dimakan. Ya, kemarin sempet bang mau kepikiran mau jadi vegetarian, cuman Oke. susahnya itu ninggalin itu bang, lauknya itu bang, karena Ninggalin kemarin apa sempat- bro? Sorry. Ninggalin lauknya bang. Oh lauk.
pakai tuh bang, kayak ayam kan, ayam masih makan, cuman kayak kan karena diet, jadi kayak makan dadanya kan tetap aja makan ayam, terus telur kayak gitu bang. Sempet juga sih tempe tahu tuh sempet pakai kayak gitu Bosan juga ya. bang. Iya. Sebenarnya ada trik-triknya sih, ada itu. Sebenarnya kalau kita lihat, by the way posisinya di mana ini? Di Kalimantan Selatan bang. Oh, Kalimantan Selatan. Agar supaya mungkin kan kita vegan community ini tersebar di seluruh Indonesia gitu. Siapa tahu mungkin nanti aku tanya-tanya kalau di bagian Kalimantan Selatan, Banjarmasin ya. Iya Banjarmasin, tapi Oh, kami tahu, di Banjarbarunya bang. Oh, Iya di oke. Banjarmasin. Kurang lebih sama lah bang, berdekatan aja bang Berdekatan. kotanya. Itu sebenarnya mungkin bisa saling saling support. Atau mau itu bisa kita ada di Facebook ada mentor. Jadi ada namanya, coba bisa buka di Facebook 21 hari vegan. Di situ kalau mau daftar itu bisa nanti dimentorin, ada mentor, ada dokter juga yang bisa kasih advice kayak gitu. Mentoring untuk mau memulai 21 hari vegan ini gitu. Oh iya ada. Nah, aku juga join di situ sih, salah satu mentor lah di situ. Salah satu advice-nya. Lagian sebenarnya gini sih, yang paling sulit itu kita tinggalkan sebenarnya adalah gaya hidupnya. Apa sih? Karena udah terbiasa aja sih. Karena Iya, udah itu, terbiasa Bang. itu. Kalau makanan lebih kayaknya Sebenarnya- lebih ini sih. Sebenarnya kita konsumsi hewan itu bukan karena soal nutrisi loh. Iya. Coba saya tanya, bro, konsumsi telur untuk mendapatkan nutrisi apa sih sebenarnya? Omega 3 bang. Telur. Iya. Nggak tahu. Oh, omega 3 tuh ikan nggak sih bang? Ya, ikan, benar sekali. Ngawur ya. Buka Google. Tapi kayaknya Ya. mungkin di telur aku yang familiar itu di ikan sih omega 3. Tapi mungkin mungkin di telur, tapi nggak tahu ya, aku nggak jelas juga. Oke, ikan omega 3 ada di ikan. Nah, pertanyaan saya adalah seperti ini. Dari mana ikan mendapatkan omega 3? Ikan dapat omega 3 dari mana? Makanannya. Nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Kira-kira dari mana? Dari mana? Bingung. Makanan ikan. Tahu, aku tahu makanan ikan bama cuy. Ngawur. Ya, jadi ikan mendapatkan sistem ikan kan seperti ini. Ikan kecil akan dimakan oleh ikan yang agak sedang. Ikan yang Ya. agak sedang akan dimakan oleh ikan yang lebih besar gitu. Ya. Nah, makanya seringkali kayak ikan salmon yang lumayan gede itu kandungan omega 3-nya tinggi karena dia telah makan ikan-ikan yang kecil juga. Ya kan? Nah, ikan-ikan kecil ini itu makan omega 3-nya dari mana? Dapat omega 3-nya dari mana? Mereka ternyata dapat omega 3-nya itu dari rumput laut, which is itu adalah tumbuhan. Ya. Iya kan? Rumput laut yang kecil atau algi namanya, alga. Alga itu termasuk rumput laut. Sistem protein. Iya kan? Berbeda. Jadi kenapa kita nggak direct aja? Nggak direct, maksudnya kita kenapa nggak langsung aja untuk mendapatkan omega 3? Kenapa kita nggak langsung aja makan dari rumput laut Ya. untuk mendapatkan? Sedangkan omega 3 yang dari ikan kan itu terfilterisasi. Maksudnya dia makan dari rumput laut dulu baru dimakan sama ikan, udah terfilterisasi gitu, udah kesaring lewat metabolisme dari ikan tertentu dulu baru kita dapat omega 3-nya. Ingat loh, ikan tidak memproduksikan omega 3 dalam tubuhnya. Omega 3 itu didapat dari tumbuhan. Dan berdasarkan sains sekarang ternyata di tumbuhan juga itu sekarang ada mengandung omega 3. Di mana tuh bang? Namanya adalah di biji chia dan biji flaxseed atau biji rami. Coba ketik di Google sekarang. Kandungan omega 3 Pada tumbuhan. Iya, chia seed namanya. Chia seed. Biji chia. Berarti ini bang, semua protein atau yang ada di hewan gitu, terus yang ada juga di tumbuhan itu
kebanyakan ada atau ada yang nggak ada bang? Nah, oke, saya tanya balik aja lah. Kira-kira ada nggak sih nutrisi yang kamu butuhkan dari hewan yang tidak ada di tumbuhan? Ada nggak? Nggak ada. Kalsium. Oke, kalsium. Sapi. Ada. Di mana kalsium yang terbaik menurut bro? Dari mana? Susu bang. Susu sapi. Iya. Oke, sekarang saya tanya bro. Susu sapi, dapatkan kalsium dari mana? Makan rumput kan? Rumput sih. Makanan yang dia makan bang. Oke, apa makanan yang dia makan bro? Rumput. Banyak anjir. Ya gitu. Sapi makan apa aja? Iya sih. Kalau nggak rumput, Kalau dipikir-pikir akhirnya akhirnya tuh balik ke tumbuhan lagi baliknya bang. ke tumbuhan lagi. Ya baliknya ke tumbuhan lagi. Puji Tuhan kita nggak harus makan rumput yang sama seperti sapi makan untuk mendapatkan kalsium. Ada rumput atau ada tumbuhan yang lain yang mengandung kalsium yang tinggi. Kedelai ya. Kedelai ada. Kalian tahu dedaunan yang hijau itu kalsiumnya sangat tinggi. Buka aja Google kalsium sayur yang mengandung kalsium yang tinggi. Ada itu namanya daun kelor. Sorry saya baru ingat. Daun kelor. Daun kelor itu 10 kali lipat kalsiumnya dari susu sapi. Kita makan. Iya. Iya. Iya buat sayur. Tarik di rumah dimakan apa? Benar nggak sih? Daun. Selain Oh. kalsium. Berarti ini ya bang, aman aja gitu kayak semua protein itu untuk di tumbuhan itu terpenuhi gitu. Terpenuhi. Salah satu bukti yang paling konkret yang saya tadi katakan yaitu tertera di isi piringku, bro. Di Iya, isi iya. piringku Jadi- itu ini petunjuk makan menurut pemerintah, bukan seorang vegan aktivis yang mengatakan, "Ayo kita makan sayur, buah, tumbuhan." Bukan, tapi berdasarkan pemerintah dan pemerintah ini berdasarkan sains yang ada ya kan. Dan dari isi Iya, Bang. piringku kita bisa menjadi vegan padahal sebenarnya. Dan lihat isi piringku dibandingkan dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang waktu dulu 4 sehat 5 sempurna itu penyempurnanya adalah susu sapi, benar kan? Ya. Coba perhatikan lagi, buka lagi isi piringku sudah tidak ada lagi susu sapi. Yang digantikan dengan Iya, air Bang, putih. nggak ada, Bang. Air putih aja. It's science, bro. Dia berkembang. Wake up, itu ibarat yang saya katakan. Kalau kita wake up, kita akan temukan jawabannya. Sama halnya dengan bro tadi katakan bilang kalsium, omega 3, itu semua basic dari tumbuhan. Protein. Oh, protein yang paling bagus dari mana sih? Oh, dari sapi, dari ayam. Mereka makan apa sih? Ayam makan apa? Ayam makan pakan ayam apa? Jagung, beras, ya kan? Makanan mereka adalah tumbuhan basically. Sapi makan apa untuk mendapatkan protein yang paling bagus? Sapi makan rumput, basically adalah dari tumbuhan. Kalau menurutku sih bang, orang yang nggak vegan gitu yang makan hewani ini aja bang, kayak ingin Rasa aja sih. makan supaya rasa itu bang, Enak. supaya Gitu. lebih enak. Nggak ada mikirin protein sih bang sebenarnya. Kalau anu pasti, oh ini enak nih, ini enak gitu. Nah, oke. Saya share soal enak nih. Contoh apa makanan favorit kalian? Apa makanan paling enak? Rendang lah ya. Rendang itu Rendang. makanan paling enak di dunia nomor 1. Iya bang. Iya kan? Ya. Rendang. Oke, apa yang membuat rendang itu enak? Bumbunya bang. Nah, bumbunya itu dari mana, bro? Tumbuhan lagi tuh balik. Tumbuhan lagi sih. Berarti ini aja sih bang, kayak olahan gitu bang, sama kayak diet lah. Hitungannya Jadi- kita makan Jadi makan gini makanan sebenarnya. yang juga gitu susah bang. Jadi Olahannya bang. iya, jadi seperti begini ya. Ada teman saya katakan begini. Lu bikin bumbu rendang, lu pakai sandal aja, itu pasti enak gitu. Lu makan enak. Karena apa? Yang bikin enak sebenarnya adalah bumbunya, gabungan dari bawang putihnya, mericanya, dan itu semua dari tumbuhan gitu. Pintar-pintarnya kita masak itu. Sebenarnya kalau kayak kentang aja kita pakai, ya memang kentang juga sering ditaruh di bumbu rendang kan, itu sebenarnya sudah enak. Kacang berenebon, kacang merah kita pakai bumbu rendang, itu akan jadi enak sebenarnya.
Itu sudah enak. Karena yang membuat enak itu bukan dagingnya. Daging itu rasanya itu, sudah pernah makan daging mentah tanpa bumbu? Enggak Atau membayangkan kira-kira rasanya seperti apa? pernah. Kalau membayangkan pernah bang. Kalau yang ngerasain nggak tahu sih ya. Jadi ya Nggak tahu ya bang, kayaknya aneh deh bang. kayak ya pasti Coba hambar ya. aja. Iya, maksudnya Nggak ada rasa. kita coba aja lu beli daging, lu cuman rebus aja dan lu makan, itu hambar banget. Iya, Karena dia tidak memiliki rasa. Jadi poinnya yang ingin saya katakan adalah yang membuat enak makanan. Kalau kita beralaskan, oh ini enak, yang enak itu sebenarnya bukanlah dari hewan tersebut. Yang enak itu sebenarnya adalah tumbuhan itu. Jadi sebijaksana mungkinlah kita sebenarnya bisa mengkonsumsi makanan dari tumbuhan dengan kreatif bagaimana kita membuatnya. Ini bang, kayaknya mindset deh bang, kayak orang-orang tuh udah kebiasaan bang kalau makan itu nasi, lauk sama sayur. Jadi sayur itu bukan lauk bang, itu sih bang kayaknya menurutku bang. Jadi harus ada ayam, ikan atau telur gitu. Jadi kalau nggak ngebiasain tanpa lauk itu susah bang. Ya mungkin kayak bang tadi lah, harus step by step segala macem gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya akan agak panjang nih kalau saya terangkan. Singkatnya adalah kita harus bertanya nih, kenapa kok kita fine fine aja ya ketika memakan makanan dari hewani gitu. Maksudnya tidak merasa, kita merasa ini normal kok gitu, ini fine aja, padahal sebenarnya itu tidaklah normal. Karena berdasarkan sejarah sebenarnya itu merupakan sebuah bisnis. Jadi semua yang teman-teman lihat itu sebenarnya adalah bisnis, dimana ini merupakan bisnis lingkaran setan kalau boleh saya bilang ya. Nanti teman-teman bisa dapati waktu research itu, waktu cari-cari sendiri itu akan dapati kenapa kok pertumbuhan McDonald itu tinggi sekali, fast food itu cepat banget gitu mereka berkembang gitu dibandingkan dengan makanan-makanan dari tumbuhan, karena itu adalah bisnis. Jadi bisnis mereka seperti ini. Saya kasih gambaran kasar aja ya. Di dalam dunia bisnis, bagaimana agar supaya kita meledak bisnisnya, bisa mendapatkan keuntungan? Cara yang paling gampang adalah kita membuat masalah dan kita menjual solusi. Ya. Oke, cara mendapatkan bisnis yang paling bagus adalah kita membuat masalah. Oh, orang ini masalah ini, baru kita jual apa? Solusinya. Nah, sistem. Ini kita berbicara sistem. Sedikit konspirasi lah ibaratnya ya. Biar lebih benar ini. Sistemnya adalah mereka membuat suatu masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka membuat kita itu ujung-ujungnya menjadi tidak sehat. Salah satu masalahnya, yaitu dengan bagaimana cara membuat orang itu menjadi tidak sehat. Yang paling gampang yaitu lewat makanan. Ya kan? Jadi mereka bikinlah sapi itu bagaimana caranya biar bikin enak, biar orang makan. Baru bikinlah ayam, bikinlah dari hewani, ikan sebagainya, itu dikasih makan. Jadinya kita sakit ya kan? Kita jatuh sakit, kita akan kemana? Kita akan ke dokter, ke medis. Solusinya apa? Solusinya adalah rumah sakit, solusinya adalah obat. Habis kita minum obat, habis kita dapat semuanya apa? Ujung-ujungnya apa? Kita mati juga bro, dengan sia-sia gitu. Dan apa? Sebelum kita mati, apa yang telah kita berikan? Uang kita, semua tentang perekonomian kita itu telah berikan kepada lingkaran setan ini itu. Industri, saya mau katakan ya, nanti bro akan temukan waktu bro akan research, industri daging dan industri farmasi, mereka itu kakak beradik. Mereka itu boleh dikatakan satu industri yang sama sebenarnya. Jadi mereka membuat masalah dan mereka menjual solusinya. Dan kita semua seolah tertutup dalam sistem itu gitu. Nah, itu yang saya tersadarkan. Nah, terus bang, kalau ini selama bang jadi vegan ini ada nggak sih bang kayak nemuin nih kayak tempat makan atau apa gitu di luar yang emang itu kayak ngejual atau nyajiin emang buat vegetarian atau buat vegan kayak gitu bang? Oh, udah banyak banget sekarang, udah banyak banget. Udah sekitar boleh dikatakan
1000-an kali restoran vegan di Indonesia, vegan vegetarian di Indonesia udah banyak. Kita kan ada community, jadi kita bisa kontrol. Di Jakarta aja nih udah banyak banget yang restoran vegan ini. Mungkin itu aja sih Bang, kalau misalnya tantangannya untuk yang mau apa nih terjun tuh langsung kayak ke mau step by step nih, lebih ke tadi Bang. Soalnya kan makanan yang orang konsumsi buat untuk menjadi sehat tuh kadang salah olahan dari bumbu atau segala macam kan, jadinya kok nggak enak kayak gitu. Nah kayak jadinya ya udah dah aku konsumsi ini lagi. Nah karena edukasi dari abang nih kan, itu kan soal bumbu dan kembali lagi ke tanaman. Nah kayak gitu Bang, jadi kayak makanya itu lebih ke olahan aja sih Bang ya, jadi harus Iya, cara mengolah bisa. itu penting juga. Iya, makanya itu lebih kenanya aja sih Bang, ada nggak sih kayak restoran yang otomatis kan kalau restoran dia kan bisa kan Bang bikin yang enak kan kalau buat nih vegetarian kayak gitu. Nah berarti banyak ya Bang ya? Banyak sih. Jangankan restoran yang vegan khusus, sebenarnya lu pergi ke restoran mana aja, menurut aku ya itu pasti ada pilihan untuk vegannya. Contoh kalau saya kayak lapar nih, saya keluar rumah beli nasi goreng. Saya nasi goreng saya pesan nasi goreng pete. Jadi udah nggak pakai telur, nggak pakai daging sosis kayak gitu. Saya pesan nasi goreng pete, pakai pete dan banyakin sayurnya. Itu nggak pakai micin, garam, bawang putih, bumbu seperti biasa. Aku makan enak aja, fine aja gitu. Lingkungan juga sih Bang kayaknya Bang yang Ya. susah tuh Bang. Jadi gini, kenapa kita mengkonsumsi hewan itu karena ada 3 alasan. Yang pertama, Apa? karena budaya, culture. Jadi karena budaya kita, lingkungan kita yang telah dicokokin seperti itu. Baru yang kedua, budaya ini telah membentuk kebiasaan. Jadi karena udah terbiasa, jadi kita udah susah move on nih, karena udah terbiasa. Dan yang ketiga itu karena soal rasa, karena udah terbiasa, makanya rasa itu sudah tercipta. Jadi sudah sulit banget untuk untuk kembali normal lagi gitu. Dan yang terakhir bonusnya itu karena ketersediaan, karena yang tersedia di lingkungan kita yang disediakan itu kebanyakan adalah animals product gitu. Ada aja animals product yang disediakan. Jadi keempat hal ini, dan tidak ada hubungan dengan nutrisi sebenarnya. Jadi karena culture, kebiasaan, baru soal rasa dan ketersediaan. Terus Bang, nih boleh minta sarannya nih Bang, ini misalnya dari kami ini kan ada yang mau nyoba ibaratnya step by step jadi vegan nih, itu sarannya apa Bang yang paling utama Bang? Oh, kalau untuk yang dari slow ya, ini rumus untuk slow itu biasa. Pertama, coba stop dulu dari yang kaki 4. Saya pakai rumus kaki-kakian nih. Pertama dari kaki 4. Jadi stop dulu yang dari kaki 4, baru lama-lama stop yang kaki 2. Oke, dan kaki 2, kaki 4 kan seperti kambing, sapi, domba seperti itu. Baru kerbau, baru yang kaki 2 ya unggas. Ayam, bebek, ya. Baru yang berikutnya yang tidak berkaki. Yang tidak berkaki itu ikan. Ya, ikan. Baru habis yang tidak berkaki yang turunan dari hewan, yaitu telur, susu dan keju. Seperti itu. Nah, baru ya Keju hewan ya? Iya Bang. Dari apa? Keju dari susu sapi lah. Susu sapi ya. kembali lagi tuh. Iya. Bang, sebenarnya gini Bang, kalau aku ya mikirnya tuh kayak pengen lah coba, cuma kayaknya untuk aku sendiri kayaknya berat Bang. Cuma ini Bang, kayak pengen mengurangi Bang yang dari hewani gitu. Kayak misal nih, kalau menurutku ya aku sekarang itu 70 lah hewani, 30-nya itu dari tumbuhan Bang. Nah pengennya tuh pelan-pelan kayak 50-50, terus lebih dominan ke sayurnya aja sih. Ya untuk kesehatan aja Bang. Yoi. Nice, itu apresiasi sekali bro. Saya salut dengan keputusan dari bro itu, yang dilihat oleh teman-teman dan dilihat oleh Tuhan.
Asik. Asik. Jadi gini, tekniknya juga ada sih sebenarnya. Jadi makan aja dulu sayur contoh. Sebenarnya pada dasarnya kita ini rakyat Indonesia itu kurang sekali makan sayur dan buah. Ini untuk kesehatan ya, kita kurang sekali. Padahal standarnya satu hari itu kita setidaknya makan 3 porsi buah itu. Ya Satu kalau hari. buah juga, Bang. Kayaknya yang kurang banget itu buah, Bang. Ya, jadi saran pertama aku adalah ya udah perbanyak aja dulu makan buah dengan cara lu makan aja dulu buah yang lu sukai gitu. Mulailah dengan buah yang lu sukai, makan aja dulu itu, baru cobalah bereksperimen dengan ini, sama juga dengan sayur ya. Mulailah juga dengan sayur yang lu sukai. Jangan dulu langsung gue mau vegan, coba misalnya brokoli. Lu nggak suka brokoli, ya lu nggak bakalan jadi gitu loh. Cobalah dulu dengan sayur dan buah yang lu sukai. Ya. Baru lu lipat gandakan akan kuantiti dari sayur dan buah itu. Ya kan, contoh lu buah 2 hari 1 kali, coba sekarang 1 hari 1 kali, baru lu lipat gandakan lah. Ini Bang, kayaknya Sebenarnya ikuti aja prinsip isi piringku itu udah sehat banget. Ikuti aja prinsip dari isi piringku itu. enggak sih, enggak masuk. Ini Bang, kayaknya orang banyak kayak kurang vegan atau segala macam, nggak tertarik itu tuh karena satu Bang, kayak emang dari awal ini Bang kurang suka ini sayur. Jadi susah kan Bang, dia banyak pantangan kayak ya apalagi yang sama sekali nggak makan sayur Bang. Kalau dari aku sendiri emang suka Bang, apapun sayur juga nggak masalah gitu dimakan. Ya. Buah juga suka, cuma kalau buah itu jarang belinya aja Bang. Jadi nggak kemakan. Cuma kalau di rumah ada buah pasti dimakan Bang. Menurut aku sih itu, tahu nggak penyebabnya itu karena sebuah sistem yang tadi yang diciptakan. Jadi orang, coba lu perhatikan, lu ke KFC, ke McD, makanannya apa sih? Nasi sama ayam, nggak ada sayur ya kan? Kalaupun ada salad, harganya mahal banget bro. Iya. Karena lu harus pikir, wah gila, inilah sistem yang diciptakan tadi sebenarnya. Jadi kita dibuat malas makan sayur, malas makan buah, tapi dikasih nasi putih sama daging gitu. Ujung-ujungnya kita sebenarnya akan sakit gitu. Sistem ini berkembang terus dicokokin kepada kita. Coba perhatikanlah sebenarnya kalau orang tua kita dulu sebenarnya mereka konsumsi sayur dan buah itu lebih rajin loh dari kita. Makanya kan makanan-makanan tradisional kita seperti gado-gado, ketoprak, kalau Manado itu bubur Manado, itu sebenarnya makanan-makanan sayur-sayurannya itu banyak orang-orang tua kita dulu. Cuman karena semakin hari kita, yaitu yang saya katakan tadi, sistem sudah mulai masuk, makanan fast food itu semakin banyak, dan yang itu tadi intinya mereka cuman kasih apa? Nasi dan ayam, dan itu seolah-olah dibikin wah itu enak banget, makanan yang paling surga banget lah dikasih. Itu brainwash aja sih, itu yang aku bilang, itu brainwash. Makanya membuat kita jadi malas makan sayur, malas makan buah, ujung-ujungnya kita sakit, ke rumah sakit, uang kita habis, selesai. Kita rugi, mereka yang diuntungkan. Iya sih Bang, kalau menurut aku sendiri sih Bang, kalau kan dulu nih pengen cerita aja sih Bang, dulu nih pernah gendut Bang, pernah ke 117 kilo. Nah itu sampai turun jadi 69-an. Nah itu saya sendiri tuh konsumsi sayur tuh pertama-tama karena dipaksa dari diri sendiri kan, pengen kurus nih, pengen hidup sehat kayak gitu. Nah itu awalnya nggak bisa, tapi step by step sampai turun ke sekian tadi tuh. Nah itu jadi udah terbiasa, jadi dari yang awalnya nggak bisa makan sayur tuh jadi bisa. Nah, ya, itu good point banget. Itulah ciri-ciri dari orang awake dan memiliki kemauan gitu yang melawan dari sistem yang ada. Menurut aku seperti itu. Itu luar biasa banget. Pada dasarnya diri kita itu sebenarnya bisa untuk bisa karena terbiasa. Ya, dan memang naluri kita adalah seperti itu memang. Naluri manusia sebenarnya itu tidak pemakan hewan loh, naluri kita. Kita itu cobalah kalau lu mau pingin makan hewan, cobalah lu sendiri
Lu sendiri yang contoh lu pingin makan sapi, lu sendiri yang ambil sapinya, tarik sapinya dari kebun misalnya, lalu lu sendiri yang motong lehernya dan lu sendiri yang masaknya, lu sendiri yang lihat lehernya kepotong, darahnya dan sebagainya. Lu mau nggak melakukannya? Ya, Kenapa lu nggak mau? Contoh aku tanya. lebih ke apa ya sih? Apa sih yang Kalau ayam berani sih. Gak tega. nggak apa ya, tega kayak perasaannya sih. Ya, itu siapa yang ajarin? Itu nggak ada orang yang ajarin perasaan itu, karena itu adalah memang udah ada di dalam hati kita gitu. Ya kan? Masa kita mau bunuh? Berbeda dengan nyamuk ya, dia menyerang kita. Berbeda dengan singa yang kita ketemu di hutan, dia menyerang kita. Masakan ini sapi, binatang yang slow motion ibaratnya, dia slow kan, kayak ngemeng gitu. Dia slow banget. Terus kita mau bunuh untuk untuk mengambil dagingnya. Kita melihatnya aja, kita itu udah nggak tega pasti. Karena naluri itu maksud saya, naluri kita itu adalah bukan pemakan daging gitu. Terus ini bang, mau nanya lagi bang, soal buah tadi bang, kan kata abang nih ada nih, bernya makan buah nih kan, yang disukai lah. Nah, terus bang, nih misalnya nih saya udah mau jadi vegan nih bang, kok terus makan buah kayak gitu, terus ada yang negor nih, loh katanya aja lo jadi vegan itu buat kesehatan, gitu. Terus tapi lo makan buah yang buat apa? Buat sakit juga, contohnya bang, kayak durian bang. Hmm. Nah itu kan pasti lah, itu buat nambah darah tinggi apa kolesterol ya durian tuh? Kolesterol maksudnya. Ya kayak gitu pokoknya, kan durian tuh ya terpandang buah yang ya bikin penyakit buat kalangan udah rentan lah, udah tua kayak gitu bang. Nah itu gimana bang nyikapinya bang? Nah, sebenarnya kalau contoh ya, semua buah itu bukan buah aja sih. Semua dalam tatanan dunia ini, semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Itu Iya. konsep utamanya dulu ya. Semua yang berlebihan itu pasti, Poinnya dari yang berlebihan aja ya bang. iya, berlebihan itu pasti tidak baik. Dan kalau sama aja, lu minum air putih kan baik kan? Iya. Tapi kalau lu berlebihan, lu bisa mati karena minum air putih aja. Lu bisa mati. Lu makan buah apel bagus kan? Kalau lu bisa terganggu pencernaan lu kalau lu makan seharian apel aja sampai itu. Jadi intinya adalah keseimbangan. Semuanya keseimbangan, tapi kalau kita berbicara vegan ya keseimbangan dari nutrisi dan pola makan tadi yang berdasarkan dari isi piringku. Itulah keseimbangan yang dirancangkan bagi kita sebenarnya. Oh. Kalau aku saran sih kayak supaya zaman ini ya jangan Wah berlebihan. keren sih bang sharing-sharingnya ini. Yoi, bro, sama-sama, gue juga salut, keren ketemu sama orang-orang muda daripada ngobrol-ngobrol yang nggak jelas ya. Mending kayak gini. Setidaknya meskipun teman-teman saya nggak tahu mau jadi vegan atau enggak, tapi ke depan nanti kalau ketika mendengar vegan, wah saya pernah tuh sharing-sharing sama teman ini, saya tahu itu. Jadi lebih dia paham aja. seperti ya lebih paham aja, lebih mengerti gitu. Jadi lebih melek lah bang. Melek, ya benar itu, awake, melek. Benar banget. Jadi lebih Tadi kan paham. bukti-bukti menunjukkan bahwa ujung-ujungnya semua dari tumbuhan aja sih bisa kan, kayak kalsium tadi, kalau kita takut soal kalsium, takut soal protein, secara rasional aja sebenarnya itu dari tumbuhan aja, tinggal bagaimana kita mengaturnya dan menjalaninya itu, meskipun melewati akan tantangan-tantangan yang saya bilang ini tidak gampang, karena society itu akan menyerang kita, orang di luar kita. Setelah habis ini bro ke keluarga dan mempraktikkan vegan di rumah, itu akan berbeda banget bro. Itu karena ini kan bang, karena kita beda bang, karena vegan kan nggak kayak orang pada umumnya. Jadi dijudge dan di apa ya, di hate atau diomongin segala macam lah. Iya, Itu sih bang, itu sih. karena orang beda pasti nggak terlalu disukai kan. Ya, karena sharing ini juga bang, misalnya nanti kami mau nyoba nih bang, jadi vegetarian terus jadi vegan nih, jadi kan tahu nih ngejelasinnya gimana ya, akhirnya semuanya larinya ke tumbuhan kayak gitu bang.
Nah, kayak gitu. Jadi ya keren aja sih Bang sharing-sharingnya. Yoi. Yoi, bro. Yang bro yang pakai putih kayaknya mau ngomong tapi nggak ada nih, dari tadi belum ngomong. Iya, ini baju putih Ini dia bang, dia kayak Ini nyimak-nyimak. biasa yang diam-diam begini ilmunya yang lebih itu nih. Wah. Ini gitu. Tahu kamu mau jadi vegan? Enggak, dia nih mau jadi pemalu karena orang pemalu. Iya. Dia mencoba ini bang, mencoba memahami dan menyimak aja sih bang. Iya. Emang kayak gitu bang orang abang. Mantap, mantap. Ini pada kuliah, kerja, sekolah, kuliah kerja ya kayaknya. Yang udah lulus, ada Iya. yang belum lulus kuliah. Wow. Kayak ini bang, kuliah semester tua lah bang. Kuliah semester tua. Immortal. Di anu ya, Universitas Lampung Mangkurat. Widih, siap. Jadi gini loh, sebagai tambahan juga ini di luar dari vegan mungkin, tapi sebagai informasi, kan ini mungkin di bawah umur 30-an semua ya. Iya Atau bang, ada yang 23-24 lah bang. 23-24. Ini berdasarkan pengalaman saya itu udah mengkampanyekan vegan dari 7 tahun lalu sampai sekarang. Yang paling sulit itu adalah orang-orang di atas 30 tahun atau orang-orang 40. Karena kenapa? Berdasarkan psikologi, umur di bawah 30 tahun itu, 20-an 30 tahun itu adalah umur-umur di mana kita mengumpulkan semua informasi yang ada, mengumpulkan semua prinsip hidup, cara pandang kita, dan apa yang kita pegang di umur 30 tahun itulah yang akan kita laksanakan terus sampai kita tua nanti gitu. Maksud dapat nggak poin aku bahwa Iya. Dapat. kalau bro udah di usia 40-an, gue mau bilang tentang vegan nonsense lagi gitu. Jadi kalau mau bukan hanya vegan saja ya, mau merubah untuk hal-hal yang positif atau prinsip hidup itu memang di umur-umur seperti bro ini. Saya jadi vegan itu waktu umur 28 tahun. Dan itu memang karena saya memang awake, itulah di puncak-puncak bagaimana pemikiran kita itu masih bisa terbuka dan masih bisa menyerap sematang mungkin gitu. Kalau sudah di atas umur 30 tahun, berdasarkan pengalaman saya sharing ke orang-orang, mereka itu udah ada aja alasannya yang mereka mau bantah gitu, dan akhirnya mereka udah kebal, udah gengsi juga gitu. Tapi umur-umur kalian, pesan saya adalah carilah research sebanyak mungkin, cari penelitian sebanyak mungkin, baca buku, lihatlah yang kebenaran yang terbaik, dan pilihlah jalan hidup yang sesuai yang kalian dapat. Itu sih bro. Anu Bang, terakhir Bang, ini alasan yang paling sering Abang temui nih, yang kayak kata Abang tadi alasannya umur 30 ke atas tuh, yang alasan yang memang sudah Abang bilang nih, banyak kita sharing-sharing kayak gini, alasan yang paling banyak yang Abang dengar yang dari orang-orang tuh apa Bang? Hewan diciptakan untuk dimakan gitu. Hewan dijadikan Tuhan untuk kita makan kan gitu. Apapun kita bilang mereka akan kebanyakan akan enggak, ini seperti itulah. Tapi ya pilihan sih. Sama yang paling, kalau the most pertanyaan yang paling banyak adalah dari mana saya akan dapatkan proteinnya kalau saya jadi vegan. Dan itu sudah terjawab juga. Iya. Biasanya saya kalau orang tanya seperti itu, saya akan tanya balik sama dia. Saya kan udah 7 tahun nih jadi vegan. Menurut bro, saya dapat kandungan protein dari mana? Nah, mereka akan bingung. Dari mana ya? Gitu. Iya. Kok bisa saya masih hidup sehat sampai sekarang? Iya. Ya kan? Baru yang kedua saya akan bilang, oke, dari mana protein yang terbaik menurut bro? Oh, dari sapi. Oke, dari ayam. Oke. Protein sapi dapatkan protein dari mana, bro? Sama kayak tadi kan, eksperimen yang kita lakukan, maksudnya yang tadi teman bro tanya yang soal kalsium. Kita balik ke mereka juga, tanya balik aja. Oh, kalsium. Oke, kalsium dapatnya dari mana, bro? Kalau sapi kalsiumnya dapat dari mana? Ayam kalsium dapat dari mana? Semua akan balik ke tumbuhan itu. Kira-kira seperti itu, bro.
Nah bang, kurang lebih paham lah bang sama ini bang. Cukup apa ya? Cukup lah ya. Bukan cukup lagi bang, banyak banget Udah bang banyak ilmunya banget. bang. Kita kayak udah seminar webinar nih, Bro. Webinar ini bang, awalnya nggak tahu Webinar, tuh, bang, beneran awalnya nggak tahu itu. Saya udah tahu duluan bang. Awalnya nggak tahu tadi teman saya. "Ah, lo sok-sokan ini apa? Vegan, Mau vegan. Apaan lo vegan? Apaan? Sebenarnya Lo ini, Bang. vegetarian aja. Apa Saya tuh lebih suka memperhatikan. Widih. Gue tahu nggak tipikal orang gue itu sama kayak bro itu. By the way, siapa sih nama-namanya ini? Biar kita siapa tahu kita ketemu ke depan. Oh, oke. Yang Kalau ini gua- namanya, Sulai bang. Sulai, bener bang. kalau aku namanya Dilah bang. Dila, Kalau Rudi bang. nama saya Namanya Rudi. Ini Rudi, Dilah. Ini Dila, Fajar, Fajar sama sama Bayu. Bayu. Oke. Wah, salam kenal ya semuanya. Gue biasa dipanggil Deto. Oh ya, nama abang siapa bang? Deto, Oh, Deto. Ini kan ada tadi ya. Yang di IG tadi bukannya bang? Iya, link aja. itu. Biasa dipanggil Deto sih. Oh Deto. Orang Manado ya bang? Manado. Widih. di Manado tuh banyak banget loh hewan-hewan yang dimakan. Wah, itu Oh, iya. Manado. Nah, itu tantangan paling besar aku. Jadi Manado adalah kota di mana kota paling banyak mengkonsumsi spesies hewan di Indonesia. Iya. Berarti lingkungan abang tuh lebih susah daripada kita. Aduh, parah. Bro, kita nggak bisa bro. kita ular aja. Di sana hewan peliharaan. Itu anjing, mau ular aja kita makan di Kalau Manado. kelawar kan bang, tikus. Kelelawar, tikus, sampai monyet pun dimakan sama orang Manado. Iya. Monyet. Iya di sana. Gila sih, tapi memang paling favorit sih ikan. Di Manado itu lebih itu ikan. Ya, itu aja sih bang. Makasih banyak ya bang. Makasih, Bang. Udah Thank you, sharing Bang. ilmunya, niatnya tadi di Nanti sini. saya- Niatnya have fun rame-rame aja sih karena gabut, tapi Iya. malah ketemu abang malah Biasanya toxic dapat gua. ilmunya. Soalnya di sini Toxic ya, agak Bang. susah sih bang nemu orang yang tadi bang Iya, kayak, iya. kayak diajak ngobrol enak Hmm. sama pikirannya terbuka bisa ngomong apa gitu, apalagi kayak ada bahasannya. Semangat ya bang. Pasti apa ya? Abang kan baru berapa nih, seminggu ya bang main Ome ya? Iya, Baru gue bentar baru seminggu nih main Ome nih. Iya makanya itu. Tapi Ya, semoga. tapi pengalaman aku ada juga sih, ada aja sih orang-orang yang tertarik nemu kayak gini gitu loh, yang sharing. Banyak sih, ada beberapa. Udah. Menggunakan ilmu. Udah ada sih buka IG tadi. Ada yang abang upload kayak gitu kan? Iya. Itu baru. Mhm. Sering-sering bang Keren sih. resep apa sih? Apa? Resep makanan apa? Oh, makan resep. Resep makanan vegan. Nah, Ini bang kayaknya olahan makanan untuk vegan yang enak ya, dan enak buat Jadi kayaknya gini itu ya, aja sih, Bang. salah satu di Kendala ya. di modern sekarang ini, di era sekarang ini berbeda dengan 7 tahun yang lalu. Di modern saat ini, semua makanan yang lu mau itu semua bisa tersedia dalam bentuk vegan saat ini. Coba Bisa juga ya. lu mau makan apa, itu semua itu bisa ada dalam bentuk vegan. Karena ini ada satu topik yang lumayan juga sih. Itu namanya makanan transisi. Makanan pengganti gitu bang. Iya, kita ibaratnya kita biasa sebutnya makanan transisi. Transisi dari mana? Jadi contoh nih, bro ini meat eaters ya, pemakan daging, pemakan hewan. Tapi tiba-tiba saat ini, wah, gue kayaknya tertarik nih, interest banget untuk jadi vegan nih. Mulai besok gue mau coba nih. Tapi lidah dan habit bro itu masih di makanan hewan. Nah, Iya. itu sekarang sebenarnya udah ada contoh daging teksturnya seperti daging, tapi sebenarnya sumbernya itu dari nabati. Enggak. Oh nabati ya. Ya, jadi di Jakarta contoh gue pingin makan rendang, gue bisa beli rendang, bumbu rendang, tapi dagingnya itu dari daging kedelai gitu. Teksturnya dibikin hampir-hampir sama juga. kami tadi bahas juga. Ya, Gudeg juga kayak daging. seperti itu. Ayam juga ada yang bikin. Kalau lihat di IG saya itu beberapa hari lalu saya
kayak bikin kayak fried chicken tapi dari jamur gitu. Bumbu tepung, kita bikin KFC tapi dari jamur oyster. Wah, itu enak. Jadi enak juga karena bumbunya ya bumbu memang bumbu KFC ibaratnya, tepungnya sebagainya. Cuman Iya, ayamnya kita ganti dengan jamur. Iya. Gitu. Itu aja sih. Itu aja sih. Kalau udah terlalu lama juga mungkin akan banyak yang terbuang jadi Iya. Ya, makasih banyak aja ya Bang, ya ilmunya Bro. Bang. Bro Oke, Bang. Rudi, Fajar, Dila, Sama Bayu. Bayu. Yoi. Emang di belakang nih Bang, emang agak susah makan sayur Bang. Santai, slow, pelan-pelan. Tapi dia makan Bang, makan aja Bang. Iya. Kalau dulu kan katanya kan ya sama ini si Bayu juga katanya dulu susah makan Saya sayur. belakang susah makan sayur, yang ini sering makan hati, Bang. Makan hati. Oke ya. Ya udah Bang, semangat terus Bang main komenya Bang, semoga Sama bisa. satu lagi kalau saya bisa kasih pesan, jikalau nih, kalau teman-teman mau mencoba untuk mempraktekkan pola hidup vegan ya. Contoh, saya tertarik nih. Contoh abis diskusi ini, saya tertarik untuk jadi vegan gitu. Satu hal yang guru vegan saya sampaikan adalah hal yang pertama yang kalian lakukan adalah pertama, jangan menghakimi orang lain. Nah, ya. Jadi gini, ini tips. Ini yang membuat kenapa sebenarnya juga pekabaran vegan ini tidak berkembang karena ada orang yang contoh abis kita diskusi ini, besok bro makan ya. Ada teman satu contoh Bayu lah. Wah, aku tapi masih makan ikan dia. Aku makan ikan. Terus ada Fajar bilang, lu bro kemarin baru aja dengar si Deto ngomong lu makan aja kayak nggak berguna lu. Nah, itu berasa honestly itu sebenarnya jangan seperti itu bro. Jadi biarlah kalau sesama kita, kalau itu kita harus respect akan perubahan dari teman seseorang karena proses seseorang itu berbeda-beda. Kalau kita sekali bilang gitu, dia itu mungkin bisa akan discourage atau ya udahlah kayak dan akan tersinggung, agak sulit juga untuk menjadi vegan. Jadi itu sih poin aku ketika lu mau menjadi vegan, hal yang pertama jangan menghakimi orang. Contoh juga lu ke keluarga lu, nggak bagus lu makan daging ini nanti kolesterol dan sebagainya. Pekabaran vegan lu nggak akan jadi. Tapi bagaimana? Nah, jadi bagaimana dong lu bisa menyampaikan? Jadi sebenarnya lu berdiam diri aja, nanti akan ada orang yang tanya pasti. Yuk, lu biasanya makan daging kok sekarang lu nggak makan sih? Nah, ini baru lu bilang, oh ya gue sih baca-baca bro, gue sih belajar-belajar ternyata makan daging gini ternyata mengakibatkan ini dan seperti ini. Ya namanya juga gue belajar-belajar bro, baca-baca kayak gitu. Itu masih lebih polite dan lebih bagus lah daripada kita menjudge akan satu dengan yang lain. Janganlah makan ini. Iya. Gue tahu teman-teman semua ini adalah pemuda-pemudi yang open minded lah ibaratnya gitu. Iya Bang. Mantap bro. Ilmunya sangat berguna. Yo, Semangat terus Bang dan ntar pengen coba lah perlahan-lahan. Iya, coba. Nanti kabar-kabar ya. Tek gue lah kalau udah gimana gitu. Ini ada IG-nya tadi Bang. Udah di-follow, Bang. Oh, siap. Wah, tadi Bang ngatain sayanya dari awal. Santai Cepu bro. aja. Emang cepu ini. Emang Bang bercandanya agak-agak jelek gitu Bang. Kalau nggak ada dia mungkin kita nggak diskusi lanjut nih. Iya benar aja sih. Iya tadi sih, soalnya dia langsung bilang vegan gitu. Aku juga nggak ini Bang, nggak ngenotis bener kayak kirain itu kayak pajangan doang gitu Bang. Tapi karena gue justru terus terang gue lebih suka discuss dengan orang yang memang mau kayak ngelawan gitu. Lu apaan sih? Coba gue tanya. Nah, setiap pertanyaan yang dia tanyakan itu sebenarnya akan melempar kepada dirinya sendiri. Perhatikan nggak tadi? Semua yang dia tanya, yang Rudi tanyakan itu kelempar ke dirinya sendiri juga. Maksudnya jawaban dia yang akan jawab sendiri dan itu sebenarnya balik. Makanya aku dari awal juga bilang itu mah udah biasa bro, gue udah seperti itu. Tapi salut banget Nggak bro satu arah ya Bang. diskusi ini. Ya Bang. Sip Bang. Keren. Ya, Bang. Yoi Sip. bro, sukses ya. Sehat selalu semuanya, sukses. Ya, Biar jangan amin. corona juga. Sip ya Bang. Thank you bro. Ketemu lagi nanti Bang. Yuk. Yoi semua.